Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah saya berada di komplek Bahamas, perumahan di mana Haji Imron Jubaidi bersama keluarga tinggal. Nah, sekarang ini saya ingin bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan peristiwa seputar tahun 1965 di Bekasi, yaitu terkait dengan peristiwa G30 SPKI yang gagal. Karena ternyata G30 SPKI itu banyak terjadi di wilayah Bekasi. Orang tidak tahu saja. Pondok Gede waktu itu masih masuk ke wilayah Bekasi. Cakung, Cilincing masih masuk Bekasi. Dan banyak kejadian-kejadian peristiwa di Bekasi yang sebetulnya bisa menjelaskan mengapa G30 SPKI gagal. Dan sekarang kan narasi tentang PKI ini kan dari pusat. Narasi Orde Baru maupun narasi yang dibuat oleh orang-orang PKI. Nah, sekarang kita membuat narasi alternatif dari Bekasi. Kita mulai mencoba narasi ini. Bang Haji. Siap. Bang Haji, ketika peristiwa PKI terjadi itu umur berapa? Jadi itu kan tahun 65 ya. Jadi saya lahir 53. Umur 12 tahun. Ya. Masih SD kelas 6. Masih SD kelas 6. Transisi mau masuk SMP. Ya. Sebagai anak SD umur 12 tahun, ya banyak peristiwa-peristiwa yang masih saya ingat. Walaupun pada saat itu saya tidak punya pendapat apa-apa, ya mengalir begitu saja. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, baru saya mencoba menganalisa berdasarkan cerita ayah almarhum Haji Mastur, ibu dan nenek dan lingkungan sekitar. Ternyata peristiwa itu lebih dahsyat dari yang kita lihat, ya. Bahwa menjelang G30 SPKI itu, almarhum Haji Masturo yang begitu eksis hidupnya untuk Bekasi dari tahun 40, Perang Dunia Kedua, Perang Kemerdekaan dan sebagainya, itu perannya itu sangat penting di daerah Bekasi. Sehingga bahkan sampai tahun 63 beliau masih menjadi pejabat eksekutif, anggota Badan Pemerintah Harian, semacam wakil bupati lah. Karena pada saat itu sisa dari pemerintahan yang berbentuk parlementer, hasil pemilu 55. Dan selanjutnya dikoreksi dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 59, ya. Setelah dekret pun yang beliau tadinya menjadi eksekutif karena hasil pemilu 55 di mana pemerintahannya parlementer, setelah dekret pun beliau masih diangkat sebagai pejabat untuk memimpin daerah ini. Dan kebetulan pada saat itu Bekasi dalam proses pemindahan ibu kotanya dari Jatinegara ke Bekasi. Jadi pemisahan Bekasi dari Jatinegara itu kasarnya adalah mendapat persetujuan pemerintah. Nah, yang saya tahu beliaulah saat itu yang memanage, mengelola pemindahan ibu kota dari Jatinegara ke Bekasi. Nah, kaitannya dengan rencana PKI ingin menguasai Indonesia, saya belakangan menduga pasti orang tua saya ini menjadi target utama PKI Bekasi untuk disingkirkan. Nah, itu terbukti dengan 63 dia diberhentikan dari pemerintahan daerah, tentu atas masukan PKI ini. Sehingga kami boleh dibilang saat itu dimiskinkan. Apa bentuk pemiskinannya? Fasilitas jabatan diberhentikan, listrik di rumah dicabut, telepon dicabut, sehingga rumah kami itu nggak ada listrik, nggak ada telepon, ya. Dan lebih parah lagi, kalau orang-orang lain mendapat jatah kupon untuk nebus sandang, pangan, papan, keluarga kami itu enggak dapat. Nah, beruntung ya kita punya sawah sehingga makan masih bisa, punya kebun, bisa buah-buahan, sayuran masih ada. Dan saya terutama waktu itu ya terpaksa beternak ayam, beternak kambing, beternak sapi untuk sehari-hari. Nah, dengan alasan itu menjadi dia target utama
rencana kudeta di Bekasi, ya, itu ceritanya panjang lah. Jadi ayahanda almarhum Kiai Haji Masturo ini kan pahlawan Bekasi. Terdokumentasi dalam jalan yang dicantumkan nama jalan di depan rumah ini, yaitu Jalan Pramuka, alun-alun Hasibuan sekarang ini. Dulu namanya alun-alun Bekasi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bang Haji Imron, ini kan dulu almarhum Kiai Haji Masturo kan dulu tokoh Masumi ya? Tokoh Masumi. Tokoh Masumi yang kemudian menjabat sampai tahun 63 ya, sebelum dipecat secara tidak hormat oleh pemerintah Soekarno. Nah, waktu tahun 65 itu umur Bang Haji Imron 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Dan apa yang dilakukan pada waktu itu? Dilakukan oleh siapa? Oleh Bang Haji Imron. Kan waktu itu kan mungkin ekonomi keluarga terpuruk ya, karena tadi Sangat cerita. Oh, jadi yang kami lakukan lah, saya terutama karena memang udah ayah udah nggak ada pendapatan, ya semua juga nggak ada. Jadi kami anak-anaknya disuruh cari uang sendiri buat sekolah. Seantara lain saya adalah menjadi pedagang asongan. Pedagang asongan? Iya. Di mana? Di Bekasi. Di Maksudnya stasiun Bekasi. Oh, di stasiun Bekasi. Dan di pompa bensin bulan-bulan. Yang saya jual adalah rokok. Ya. Kemudian kalau sekolah saya jualan kacang manis bikinan ibu pada teman-teman. Waktu 65 kelas berapa itu? Ya kelas SMP. SMP udah ya? Ya udah SMP itu. Nah, begitu susahnya kami. Ya. Sehingga kalau kami ada bayaran misalnya ayah saya ya paling ya coba lu cari sendiri. Itu ada apa? Ayam jual. Kita beternak ayam juga. Ya. Nah, apa yang pernah disaksikan tahun 65 itu? Jadi 65 itu menjelang 65 kudeta itu saya lihat ada perubahan ayah saya. Dia mulai memelihara golok. Maksudnya memegang golok. Memegang golok. Ya, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dia juga mengajarkan pada kita, kalau lu baik sama orang nggak ada orang jahat sama lu. Nah, pada saat itu dia mulai golok. Mana-mana dia bawa golok. Bahkan tidur pun dibawa golok. Siang malam? Siang malam. Oke. Ya. Berarti kewaspadaan tingkat tinggi. Kewaspadaannya. Jadi beliau kan ada bakat intelijen lah. Mungkin sudah mendapat informasi bahwa ada orang yang berniat jahat sama dia. Yang patut kita duga itu orang-orang PKI. Karena dia target utama lah untuk disingkirkan. Menurut saya, menurut kami gitu. Itu pola hidup dia. Dan kalau malam ya dia selalu waspada saya lihat. Gitu loh. Nah terus apa yang bisa mengesankan Bang Haji Imron dalam konteks gerakan itu pada waktu di Bekasi? Nah gerakan itu sebelum itu kan ada kejadian bahwa Kodim dan Dim pada saat itu memohon kepada ayah saya untuk meminjam pakai lahan di sebelah rumah ini untuk mes perwira Kodim. Mes perwira Kodim ya? Iya. Nah itu oleh beliau diizinkan. Ya. Ya sebetulnya kan ayah saya sama Kodim itu udah bekerja sangat lama dari zaman kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kan jabatan dia adalah penghubung antara Laskar dengan KDM. Kalau sekarang itu Kodam. Jadi ini peran intelijen lah, memberi informasi kiri kanan. Jadi saya duga pada saat itu pihak Kodim sudah tahu rencana PKI ini dan ia memberitahu kepada ayah saya untuk waspada. Nah, kemudian dengan pertimbangan itu ada permohonan mau bikin mes perwira, ya diizinkan. Diizinkan maksudnya di lahan punya Haji Masturo. Iya, seluas 5.000 meter yang sekarang meter. Gitu loh. Nah, bahwa belakangan tanah itu oleh Kodam Jaya ingin dibayar. Yang tadinya hanya pinjam pakai. Tapi sampai sekarang nggak dibayar. Oh gitu. Sampai sekarang belum dibayar. Belum dibayar ya. Dan yang agak unik adalah tiba-tiba Kodam Jaya
punya sertifikat hak pakai, padahal kita nggak pernah berikan izin hak pakai. Oh, Gitu. Nah, bagaimana saat itu ya itulah cara pemerintah saat itulah. tapi tentu kan ada keinginan keluarga untuk mengklarifikasi ini kan. Ya, jadi pernah saya pada tahun 83 mengklarifikasi ini kepada Kodam, dalam hal ini Pangdam Jaya. Kata Pangdam Jaya, kami memang nggak punya surat untuk yang membuktikan telah membayar. Jadi menyarankan kalau gitu digugat saja Pak, apapun keputusannya kami terima. Ya. Tapi waktu saya konsultasi sama ibu, pada saat itu ayah saya udah nggak ada. Ibu bilang, udah Tong, kalau urusan tanah mah jangan pakai pengadilan, jangan gugat-gugat. Kalau Allah meridhoi, nggak akan kemana-mana. Dan yang kedua, Allah udah ganti sama kita lebih banyak. Dan itu semua fakta sekarang. Ya, tanah itu nggak bisa diapa-apain oleh Kodim. Karena tidak ada suratnya. Tidak ada suratnya, tidak ada yang berkekuatan hukum tetap. Gitu. Ya, saya kira itu nanti mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik ya. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kondisi menjelang G30 SPKI? Situasi pada waktu yang Bang Haji Imron pahami. Jadi sepanjang yang ya dengan kapasitas saya umur 12 tahun, saya merasakan ada ya ketegangan-ketegangan lah, ketidakbiasaan. Misalnya di lapangan ini sering banyak latihan. Latihan baris berbaris dari yang nggak tahu dari mana, pakai bambu runcing senjatanya. Ya mungkin dikumpulkan dari daerah-daerah, nggak tahu. Tapi sebagai berapa banyak kira-kira? Ya. Ini kan alun-alun di depannya. Iya alun-alun. Ya nggak banyak ya, satu peleton. Satu peleton berapa orang? Ya 30 orang gitu loh. 30 orang itu ya? Ya baris berbaris. Ya selalu pas di depan sini barisnya. Iya iya. Karena tempatnya paling strategis kan lapangan bolanya. Ya kemudian dia itu ayah saya selalu waspada aja, ya. Kadang-kadang tidurnya pindah-pindah gitu, nggak di tempat biasa. Dan puncaknya memang menjelang 30 SPKI itu atau pada saat malam 30 SPKI itu, ya, tiba-tiba malam-malam saya mendengar tembakan sekeliling rumah, ya. Malam G30. Iya, tapi tanggal tepatnya apa sesudahnya atau sebelumnya lah. Ada satu karena pada situ nggak peduli. Tembakan-tembakan, saya pikir cuma latihan aja kali Kodim, gitu loh. Nah jadi pagi-pagi kan saya biasanya ke kebun tuh, saya lihat temukan bahwa ada selongsong peluru banyak di sekeliling rumah. Jadi ada dua kemungkinan nih, memang tentara latihan mau merebut mes latihan, atau mungkin sasarannya ayah saya, tapi dibela oleh Kodim. Karena sebelah mes kan, jadi tentara juga siap, ada pasukan nggak jelas gitu. Nah kata Bang Kamal, ayah saya pada saat itu katanya sembunyi di pohon kemuning depan rumah. Jadi teori itu asumsi itu mungkin memang ayah saya lagi mau di. Apa kata Bang Kamal waktu itu? Ya baru terakhir dia bilang, ya kok kemana? Ya gue ngumpet di bawah pohon beringin. Pohon kemuning di depan. Oh, nggak ditanya Engkong maksudnya waktu itu oleh Bang Kamal? Nggak tahu, saya nggak nanya. Ya. Nah jadi berdasarkan keterangan itu dia tahu. Artinya mungkin sudah diberitahu oleh Kodim akan ada upaya penculikan, ya. Tapi mungkin dilindungi oleh Kodim karena ini tentara nggak jelas. Satu nembak kan ada balasan, gitu loh. Belakangan saya tahu memang pada saat itu situasi Kodim dapat bantuan tenaga dari Batalion Jaya Sakti Gandaria. Oh gitu. Ya, jadi memang situasinya udah tahu lah. Jadi sangat mungkin tembak menembak itu antara Kodim dengan pasukan yang nggak jelas ini. Yang belakangan katanya pasukan Diponegoro itu. Iya. Oke. Nah setelah itu ya sudah, kita kan berita di TV dan banyak. Tentara, ada tank datang, ada macam-macam gitulah. Ya. Dan setelah itulah berapa lama saya udah SMP, saya lewat di alun-alun sini, saya lihat ada rombongan orang dari Kodim diikat-ikat kayak bebek gitu, suruh mandi di kali.
Ya, rupanya tahanan ini, tahanan PKI ini. Iya. Salah satu dari tahanan itu namanya Pak Suwarnadi Sastra, guru SD saya. Ya. Nah, mungkin cara PKI waktu itu menyusup ke sini jalur guru, jalur macam-macam gitu loh. Nah, yang semua datanya ada di tentara, di Kodim. Ya, saya waktu itu nangis kalau lihat guru saya diperlakukan kayak binatang gitu. Jadi diikat. Ya diikat karena tentara yang awal cuma 3 orang. Berapa orang diikat? Wih, banyak, hampir 20 kali 30. 20 ya, beriringan. Iya. Terus mandi di belakang Bagasasi itu. di kali. Oh. Nah, itu setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu. Nah, selebihnya ya kita tahulah ke situasi aman. Di luar kan sebagai anak SD saya nggak peduli cerita tentang ada tentara keleleran di Kalimalang dan macam-macam, nggak tahu saya. Terakhir, Bang Kamal cerita sama saya tentang almarhum Ki Haji Masturo itu ngumpet di bawah pohon kemuning. Iya, itu lah. Beliau bilang malam itu adalah malam G30 SPKI. Jadi subuh sebelum Untung memberikan pengumuman tentang G30 SPKI. Jadi kata Bang Kamal, ditanya, Bapak lagi ngapain gitu. Abah manggil. Abah lagi ngapain gitu. Kemudian kata, PKI berontak gitu. Jadi itu mungkin almarhum Ki Haji Masturo sudah tahu dari sumber dari Kodim. Dari Kodim mungkin ya. Nah, artinya gerakan itu sudah diketahui sebelumnya. Ya, sudah. Cuma waktunya kapan? Waktunya kapan. Nah, ini cuman saya mau konfirmasi. Dulu kan Bang Haji Imron pernah cerita bahwa ketika Bang Haji Imron sedang dagang asongan di stasiun, mendengar suara klakson kereta panjang. Bagaimana cerita itu? Ya, jadi kan saya waktu itu masih dagang asongan, rokok, stasiun. Nah, ketika saya jualan besoknya gitu, pada cerita itu kemarin kereta, kalau nggak salah kereta Bima atau kereta yang ke Surabaya, itu klaksonnya kagak berhenti dari Jakarta terus. Oh, itu orang-orang pedagang asongan yang ngomong gitu. Iya, gue juga denger, gue bilang. Nah, belakangan kita tuh, mungkin ini tanda kali ya untuk menggerakkan seluruh. Iya, artinya tanda bahwa gerakan dimulai. Karena waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada macam-macam. Nah, idenya ya cukup jenius juga dengan kereta api ngelaksonin tandanya. Tanda bahwa semua orang PKI waspada, siap-siap. Kan belakangan kita tahu di Jawa kan agak berhasil mereka, iya kan? Waktunya kan hampir bersamaan. Hanya di Bekasi aja yang kurang berhasil. Ya, kenapa begitu ya? Mungkin Allah melindungi kita kali, gitu. Iya. Nah, tapi Abah tuh waktu hidupnya juga sudah pesan wanti-wanti kepada Bang Kamal, hati-hati lo sama si Umar. Umar itu siapa? Umar itu seniornya di Akabri, dia anaknya Hamzah, gembong PKI. Oh, gembong PKI Bekasi. Iya. Yang akhirnya katanya diberhentikan. Dari Akabri ya. Nah, di Akabri ketahuan, ya dia memalsukan data lah, gitu. Jadi gimana cerita Umar? Nggak ada cerita? Ada Umar, saya kan kenal baik sama seniornya, instrukturnya di Akabri. Waktu saya jadi komisaris BUMN. Iya tuh, si Umar, gua berhentiin, gitu. Karena dia terlibat PKI, bapaknya Hamzah. Hamzah kan tokoh PKI. Iya, tokoh PKI. Jadi calon bupati kalau nggak salah waktu itu. Ya itu kalau dia berhasil, mereka udah siap calon bupati siapa. Nah, jadi boleh dibilang pada saat itu ayah saya berjuang sendiri karena partnernya dia Kiai Nur Ali kan di ujung Malang. Baiklah, saya kira kita cukupkan sekian dulu cerita tentang Bekasi dari masa ke masa, dan akan kita lanjutkan pada konten-konten berikutnya. Barangkali Bang Haji ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Baik ya, saya terima kasih Bang Komar udah meluangkan waktu sehingga mumpung masih ada umur saya bisa berbagi apa yang saya tahu tentang Bekasi, barangkali ada manfaatnya. Tetapi disclaimernya, apa yang saya ceritakan ini sebatas apa yang saya tahu. Tapi saya menjamin bahwa semuanya adalah tidak ada niat apa-apa. Apa itu yang sebenarnya yang saya tahu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Haji Imron. Kita lanjutkan nanti ya.
Ya, kita lanjutkan nanti dengan topik yang lebih menarik. Kita akan angkat cerita tentang bagaimana kisah Kiai Haji Masturo dari sejak memulai perjuangannya. Bagaimana dia menjadi penasehat 3 partai yang bersaing pemilu. Nah, itu dia penasehat Golkar, dia penasehat P3, dia juga penasehat PDI. Nah, itu. Jadi banyak hal yang ingin kita ketahui tentang Bekasi tempo dulu. Dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.